Manchester City resmi keluar sebagai juara Premier League. Posisinya di puncak klasemen jauh mengungguli rival sekotanya yakni Manchester United. Bagaimana The Citizen bisa meraihnya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Mental tim juara. Manchester City adalah tim dengan mental juara yang paling kuat. Hal ini nggak dibentuk dalam waktu yang singkat. Pep Guardiola sebagai pelatih sudah menempa mental mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mental juara ini bisa terlihat dari kualitas skuad utama maupun skuad pelapisnya. Walaupun punya menit bermain yang berbeda, mereka punya penampilan yang sama bagusnya. Kalaupun ada pergantian starter, hal itu dilakukan Guardiola untuk merotasi pemainnya. Padatnya jadwal pertandingan yang tersedia mengharuskan Guardiola untuk pintar-pintar meracik skuadnya. Rangkaian cedera pemain tentu bakal menghambat performa tim. Tapi hal ini nggak terjadi pada Manchester City. Guardiola dengan cerdik bisa memanfaatkan kedalaman lini pemainnya. Untuk menyiasati cedera Aguero, Guardiola menurunkan Phil Foden, Raheem Sterling, dan Riyad Mahrez di lini serangnya. Padahal nggak ada satupun dari mereka yang berposisi sebagai striker murni. Untuk mampu mengkreasikan serangan, rotasi pemain ini membuat skuad The Citizen sulit ditebak dan diprediksi oleh tim lawan. Hasilnya mereka bisa tampil dominan dan menekuk lawan-lawannya dengan mudah. Mental juara ini juga terlihat dari konsistensi Manchester City yang patut diacungi jempol. Sejak jalannya kompetisi Premier League musim ini, skuad Citizen baru catatkan 4 kekalahan. Mereka ditaklukkan oleh Leicester City pada pekan ketiga, Tottenham Hotspur di pekan ke-9, Manchester United pada pekan ke-27, dan Leeds United di pekan ke-31. Sisanya dalam 35 pertandingan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan berhasil memenangkan 25 laga dan meraih 5 kali hasil imbang dan sisanya berakhir kalah. Catatan tersebut membuat skuad Citizen berhasil memimpin dengan koleksi 80 poin. Lini serang haus gol. Sejak pekan ke-19 Premier League, Manchester City sudah memuncaki klasemen. Hal ini nggak terlepas dari keganasan skuad Citizen dalam menjebol gawang lawan-lawannya. Sampai sekarang, Manchester City jadi tim dengan koleksi gol terbanyak di Premier League musim ini. Mereka sudah mengoleksi 71 gol, jauh lebih unggul dari Manchester United di posisi kedua yang meraih 64 gol. Di musim lalu Manchester City sebenarnya mampu mencetak sampai 102 gol. Sayangnya banyaknya laga kekalahan membuat mereka cuma puas finish di peringkat kedua. Sedangkan di Premier League musim ini Manchester City lebih seimbang dengan mencetak banyak gol dan sedikit laga kekalahan. Gak cuma itu, Manchester City juga sering melibas lawan-lawannya dengan skor yang telak. Kemenangan besar pertama diraih pada pekan ke-10 Premier League. Saat itu Riyad Mahrez dan gengnya berhasil memperdaya Burnley dengan skor 5-0. Mahrez bahkan sukses meraih hat-trick sedangkan 2 gol lainnya dilesakan oleh Benjamin Mendy dan Ferran Torres. Nggak cuma jago kandang, Manchester City juga mempermalukan lawannya di laga kandang. Salah satu korban keganasannya adalah West Bromwich Albion. Pada laga pekan ke-20 Premier League, Manchester City berhasil unggul dari West Brom di Hawthorns dengan skor 0-5. Kali itu giliran Ilkay Gundogan yang berhasil catatkan brace. Pertahanan paling solid. Beberapa musim sebelumnya, Manchester City dikenal dengan tim yang punya lini pertahanan yang rapuh. Hal tersebut membuat skuad Citizen kesulitan dalam meraih gelar juara. Tapi hal itu jauh berbeda dengan Manchester City di musim ini. Dari 35 laga yang sudah dimainkan, Manchester City baru bobol 26 kali. Bandingkan dengan Manchester United di peringkat kedua klasemen yang sudah bobol 36 kali. Sementara Chelsea jadi tim kebobolan paling sedikit kedua dengan bobol 32 kali. Salah satu alasan solidnya pertahanan Manchester City adalah hadirnya bek anyar Ruben Dias. Pemain Portugal tersebut diboyong dari Benfica seharga 68 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Keputusan Guardiola dalam mendatangkan Ruben Dias adalah salah satu keputusan terbaik dalam karir kepelatihannya. Ruben Dias berhasil tampil prestisius di jantung pertahanan The Citizen. Ruben Dias seakan menambah lini belakang Manchester City yang keropos sejak ditinggal Vincent Kompany. Walaupun bukan tipe bek ganas seperti Virgil van Dijk, Ruben Dias punya sejumlah kelebihan. Pemain 23 tahun tersebut unggul dalam akurasi umpan, penempatan posisi, ketenangan dalam mereda serangan tim lawan, sampai konsentrasi tinggi di sepanjang pertandingan.
Ruben Dias bahkan berhasil menjinakkan ganasnya penyerang PSG di semifinal Liga Champions. Saat itu, Ruben Dias membuat Neymar dan kawan-kawan jadi mati kutu. Rival yang melemah. Di awal musim, tim yang digadang-gadang menjuarai Liga Inggris adalah Manchester City atau Liverpool. Pada musim sebelumnya, The Reds memang tampil berkuasa di daratan Inggris ataupun Eropa. Hal tersebut berasal dari sempurnanya formasi Liverpool. Mereka dilengkapi oleh kiper, bek, gelandang, dan penyerang terbaik di dunia. Sayangnya, kesempurnaan itu membuat Liverpool sedikit lupa diri. Pada jendela transfer musim panas lalu, Liverpool merasa skuadnya sudah cukup dan gak mau belanja pemain-pemain yang mahal. Saat itu, The Reds cuma datangkan Diogo Jota dan Thiago Alcantara. Untuk pemain yang berharga receh, Jurgen Klopp memboyong Konstantinos Tsimikas, Ben Davies, dan Ozan Kabak. Sayang, strategi transfer ini justru jadi petaka bagi Liverpool. Thiago Alcantara yang disebut-sebut sebagai salah satu gelandang terbaik dunia nyatanya gagal tampil memuaskan. Pemain asal Spanyol ini kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan dari The Reds. Kemudian Liverpool juga mengalami badai cedera yang menyerang sektor pertahanannya. Hasilnya mereka harus kehilangan Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Joel Matip. Mirisnya Liverpool nggak langsung menambal celah tersebut. Padahal pertahanan yang solid adalah kunci di balik kegemilangan Liverpool saat itu. Selain Liverpool, sejumlah rival Manchester City juga ikut mengalami penurunan. Tottenham Hotspur dan Everton yang sempat mendominasi di awal musim harus kehabisan bensin lebih cepat. Sementara itu, cuma Manchester United yang tampil konsisten di antara yang lainnya. Sejak pekan ke-13 Premier League, The Red Devils belum pernah terdepak dari peringkat 2 klasemen. Momentum bagus di Liga Champions. Manchester City tampil menggila di kompetisi Liga Champions musim ini. Sejak babak grup C bersama Porto, Marseille, dan Olympiakos, The Citizen belum kalah sekalipun. The Citizen bahkan cuma sekali meraih hasil imbang. Saat itu Manchester City harus puas dengan skor kacamata pada leg kedua melawan FC Porto. Di babak penyisihan, skuad asuhan Guardiola berhasil menyingkirkan tim-tim tangguh sekelas Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, dan raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Manchester City pun lolos ke final dan akan bertanding melawan rival senegaranya yakni Chelsea. Performa gemilang ini berimbas pada kepercayaan diri skuad Citizen dalam memburu trofi Premier League. Itulah kronologi dan fakta lengkap bagaimana Manchester City bisa menjadi juara Premier League di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka yang paling layak juara di musim ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.